Namanya, dengan keluarnya Perpres 46 tahun 2025, banyak yang beberapa bertanya apa kira-kira rekomendasi untuk pemerintah daerah ya, untuk pemerintah daerah yang bisa ditindaklanjuti dari keluarnya Perpres. Isu apa yang bisa ditindaklanjuti dari keluarnya Perpres 46 2025 ini. Sebagai ahli pengadaan barang jasa level 4, izinkan saya memberikan rekomendasi kepada teman-teman semuanya, khususnya di pemerintah daerah, dimanapun Anda berada, ya, baik provinsi, kabupaten, kota, ya, bahwa yang bisa ditindaklanjuti dari Perpres ini, salah satu isunya adalah sebaiknya, ya, walaupun nanti ada peraturan LKPP, tapi peraturan LKPP tentang PBJ desa itu sudah ada sebelumnya, jadi sebenarnya tidak terlalu diperlukan, dan dan malah sebenarnya terbalik ya, peraturan LKP-nya keluar dulu, perpresnya belakangan. Karena sebenarnya isinya yang di perpres yang di pasal tentang PBJ desa itu isinya yang menjelaskan peraturan LKPP tentang PBJ desa gitu. Dan yang diperlukan sebenarnya adalah tata kelola PBJ desa dengan bergabungnya ruang lingkup ekosistem pengadaan barang jasa desa di pengadaan barang jasa pemerintah, maka bertambahlah tugas UKBBJ, unit kerja pengadaan barang jasa, sehingga jangan sampai rekan-rekan fungsional mengeluh bahwa nggak ada kerjaan dan lain sebagainya. Ini sudah kurang kerjaan, malah berlimpah-limpah kerjaan dengan ada PBJ desa. Jadi dari PBJ desa ini apa yang bisa kita lakukan? Sebagaimana saya menawarkan jasa penyusunan peraturan, ya, regulasi lengkap dengan kajian-kajian dengan PBJ desa. Saya punya setidaknya 10 prosedur ya, yang dirupakan dalam sebuah SOP yang dilengkapi dengan model dokumen simple namun akuntabel, yang tujuannya menghasilkan database ya, karena bagaimanapun PBJ desa ini kalau tidak ditata kelolakan dengan baik, apalagi sudah masuk keluarga besar pengadaan barang jasa pemerintah, ini akan sangat semrawut dan akan menjadi bagian dari menambah faktor risiko di pengadaan barang jasa. Yang kemarin aja sudah banyak faktor risiko, tambah lagi BPJ desa jika tidak ditata kelolakan dengan baik. Maka BPJ desa menjadi salah satu prioritas untuk bisa dikeluarkan suatu peraturan ya, suatu pedoman ya, satu pedoman saja dari UKBPJ atau dari Sekda yang lengkap dengan SOP dan model-model dokumen yang sifatnya adalah tata kelola secara komprehensif sejak identifikasi kebutuhan, analisa pasar, ya, kemudian proses pemilihannya, ya, kemudian bagaimana pengendalian transaksi-transaksi yang baik yang kecil-kecil maupun yang besar-besar. Apalagi PBJ desa ini pada prinsipnya adalah menggunakan bertransaksi dengan kelompok masyarakat, bertransaksi dengan organisasi masyarakat, ya, dan ini membuka lagi bertransaksi dengan instansi lain atau juga bisa dengan kampus-kampus barangkali ya. Ini akan sangat-sangat membutuhkan tata kelola yang baik. Ya, itu poin pertama, PBJ desa patut ditindaklanjuti berupa pedoman-pedoman. Isu yang kedua yang menurut saya patut ditindaklanjuti dari Perpres adalah isu salah satu gebrakan inovasi pengadaan di Perpres 46 2025 ini, yaitu apa? Supplied by owner. Pada tahun lalu, sebelum keluarnya Perpres 46 2025, saya mendapatkan tugas dari Pemprov DKI Jakarta untuk menyusun model dokumen supplied by owner. Nah, saya ada konsepnya. Konsepnya itu bagus banget. Jika Anda yang membutuhkan konsep itu. Supplied by owner itu akan menjadi salah satu gebrakan inovasi yang adaptif dan memang sudah best practice di seluruh dunia, di berbagai negara-negara maju, untuk menata kelolakan pekerjaan-pekerjaan konstruksi yang sifatnya adalah berulang, seperti pekerjaan-pekerjaan pemeliharaan, supply by owner, karena membutuhkan tata kelola persediaan, pergudangan dan lain sebagainya, terkait hal-hal yang terkait dengan penyediaan barang-barang material pun juga penyediaan alat-alatnya, seperti itu, dan itu membutuhkan tata kelola yang positif, supply by owner. Isu yang ketiga yang bisa ditindak, dan supply by owner ini membutuhkan pedoman lagi yang merupakan supply by owner yang merupakan pedoman yang merupakan bagian dari tata kelola. Isu yang ketiga terakhir adalah menindaklanjuti bagi rekan-rekan semuanya. Kalau ini bukan untuk Pemda tapi untuk seluruh instansi pemerintah dan institusi lainnya juga, yaitu kontrak berbasis kinerja.
Mungkin Anda bingung istilah kontrak berbasis kinerja, ya. Tapi nanti dalam waktu dekat akan saya keluarkan buku tentang kontrak berbasis kinerja itu seperti bagaimana, ya. Tapi itu patut ditindaklanjuti berupa sebuah pedoman, sebuah SE juga bisa, ya. Karena dengan seperti ini pada prinsipnya Bapak Ibu, Perpres ini jauh lebih agile, jauh lebih adaptif dengan best practice global. Jangan kaku, jangan kaku. Yang penting akuntabel, kita tidak gratifikasi, tidak suap, tidak fiktif. Dan segala keputusannya adalah berbasis kajian, berbasis analisis, di pertimbangan dari berbagai variabel-variabel. Tidak langsung asal lihat di depan mata, langsung ambil keputusan. Itu 3 hal, BPJ Desa, supply by owner, dan pengadaan kontrak berbasis kinerja. Sukses, jaga integritas.